Demi Allah lu bang, gue nggak bohong. Jadi gue sama tim-tim gue nih, sama yang naik bareng sama gue, itu nyaksin bener bayangan gede ada di atas batu bang. Nah pas gue matiin kantong semar itu, gara-gara kesenggol kayu gue, langsung ada kayak yang gini gue, gue digituin. Selendang batik yang gue temuin itu, gue pegang bang. Dan kejadiannya setelah gue pegang itu perut kerasa kenyang bang. Serius. Samping gue udah, bang apa bang? Gue rangkul kan, bang kenapa? Enggak bang, gue udah nggak kuat. Pokoknya kalau gue pulang bawa batik itu, gue mati. Itu ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di sebuah gunung. Nah, gue mempunyai salah satu narasumber yang mungkin kalian udah nggak asing lagi nih sama beliau. Sebelum kita masuk bersapa-sapa sama narasumbernya, gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman horor di sebuah gunung atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya mau dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Eja. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sibuk apa nih Bang? Ya masih ngonten-ngonten aja sih Bang. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang udah mau mampir di basecamp kita. Mohon maaf ya begini adanya nih. Ya santai Bang. Nah, Bang Bolot ini mempunyai channel YouTube ya Bang ya? Ya. Apa tuh Bang namanya? Circle Gaib Bang. Di Circle Gaib itu ada apa aja Bang? Kebetulan di situ ada eksplorasi Bang. Explore. Ya, jadi seputar horor lah Bang. Tempat-tempat keramat mistis gitu lah ya? Iya, tempat-tempat terbengkalai. Wow, mantap. Mampir-mampir tuh. Nanti gue cantumin nih di link deskripsinya. Nah Bang, ya. Tadi kita udah ngobrol banyak di belakang kamera. Abang mau bagi pengalaman di Gunung Gede ya? Gunung Gede. 2013. Ya. Ngalamin apa sih Bang di sana? Dulu itu hampir terkena hipotermia. Bukan hampir sih, memang udah. Gejala hipotermia, dan akhirnya gue nemuin selendang mayit Bang. Innalillahi. Wow. Jadi berupa kain batik gitu Bang, tapi kayak sal gitu modelnya. Oke, tahan dulu nih ya. Siap Bang Bolot. Wow. Serem nih kayaknya nih. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja lah masuk ke alur ceritanya Bang Bolot. Oke Bang Ija, jadi cerita gini, ini kejadian di tahun 2013 Bang. Ya. Dulu itu pendakian gua itu dikarenakan ya teman-teman tempat kerja gua Bang. Oke. Yang ngajakin gua naik, sebenarnya gua udah nggak mau naik gunung. Oke. Karena gua udah hampir 3 tahun gua naik ke Gunung Gede itu dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2007, 2008, sampai 2009. Sampai terakhir tuh 2010. Nah, gua udah trauma tuh Bang karena ngalamin hal-hal yang enggak. Ya. Gitu, dan pada akhirnya gue maksain lagi untuk naik di tahun 2013. Sempat vakum lama lah ya. Sempat vakum, udah lama banget. Nah di situ kebetulan gue bekerja di salah satu toko buku nih Bang. Oke. Gue bekerja di salah satu toko buku. Jadi ada salah satu anak itu dia suka mendaki. Oh. Gitu. Akhirnya gue diajak sama dia karena dia tahu porsi gue dulu bekas pendaki gitu kan. Iya. Diajak lah gue gitu kan. Lu ikut nggak? Kemana? Gue mau naik nih ke Gede. Dan kebetulan gue di Gede tuh udah banyak pengalaman ya. Jadi gue udah tahu seluk-beluknya lah Gede kayak gitu kan. Oke lah, gue ngikut akhirnya. Nah jadi singkat cerita, ngumpulin anak-anak di Gramedia itu kalau nggak salah gue hampir 6 orang Bang. Laki semua? Laki-laki semua dan 1 perempuan. Oh, 1 perempuan. Jadi ada 1 perempuan. Nah jadi pendakian gue itu digabung sama orang-orang anak Jatiwaringin.
Oh, oke. beberapa orang gitu. Tapi yang paling gue sebut namanya di sini, yang gue ceritain paling cuma 3 orang. Gitu. Selebihnya memang minta ditutup, namanya nggak mau gitu kan. Gitu. Iya. Singkat cerita, gue berangkat itu, jadi gue pulang kerja tuh malam bang. Iya. Jam 10, gue kan masuk siang tuh, jam 1 kan. Ngumpul dulu di base camp gue, tempat gue nongkrong. Setelah anak-anak kumpul, akhirnya gue berangkat dari Bekasi, dari tempat gue kerja. Oke. Gue berangkat ke sana, sampailah di Pasar Minggu. Gue ke Pasar Minggu dulu tuh bang, belanja apa namanya? Logistik. Ya logistik di pasar tradisional situ kan. Setelah belanja, barulah gue OTW tuh, gue berangkat. Sampai di sana itu kalau nggak salah jam 3 karena macet banget bang. Weekend mungkin ya bang? Ya weekend, gue naik situ weekend. Pas macet, ya mungkin karena anak-anak udah capek kali ya. Akhirnya sempat berhenti dulu tuh di situ tuh. Berhenti hampir setengah jam lah, kita udah nyampe kaki gunung nih. Udah nyampe kaki gunung setengah jam, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi di situ. Gimana nih, mau lanjut naik nggak? Tadi dulu lah, capek gitu kan. Nah akhirnya karena memang waktu itu porsinya kita pakai calo. Setelah calo itu datang, terima data kita kayak KTP kayak gitu, akhirnya langsung deh tuh kita naik maksain. Gue kondisi nggak fit bang, nggak Capek fitnya juga karena ya. kurang tidur bang. Pulang kerja langsung berangkat. Iya ya? langsung berangkat gitu kan. Udah gitu nyampe sana malam, capek di jalan lah gue bilang gitu. Perut kosong, gue makan nggak nafsu. Gue makan nggak nafsu dan akhirnya gue paksain lah dikit-dikit kayak roti gitu, maksudnya biar Ganjel perut perut. gue keganjel gitu kan. Ya udah, akhirnya teman gue ini, nah, yang namanya Sirian, dia bilang gimana Lot, kondisi lu udah mendingan gitu. Kalau misalnya nggak mendingan lu di sini aja deh, gue yang naik. Dia ngomong kayak gitu kan. Gue bilang ya enggak lah bang, sia-sia dong. Jangan jauh-jauh ya. Iya jangan jauh-jauh, gue udah nyampe sini. Istilah kata gue berhenti di sini doang, nggak naik gitu kan. Akhirnya gue maksain, udah gue naik deh. Udah akhirnya gue jalan sama mereka tuh barengan rombongan. Terus nggak lama, pas udah nyampe pos yang pertama nih kita masuk nih sebelum Telaga Biru. Oh berarti lo Cibodas ya? Nah, gue via Cibodas bang. Gue di situ tuh udah ngerasain badan dingin nggak enak bang. Greges lah ya. Udah ngurusuk tulang banget gitu. Anjir kata gue, kok badan gue nggak enak banget gitu kan. Terus tiba-tiba gue nyium bau belerang. Ya. Nyium bau belerang pas lagi turun. Wah ini udah makin nggak enak nih, gue bilang gitu kan. Tapi ya mau kayak gimana, gue nyampe sini sia-sia. Dalam hati gue mikir gitu juga. Udah gue berangkat lah. Gue berangkat, gue nyampe di Telaga Biru. Nyampe di Telaga Biru itu gue duduk dulu. Karena kan capek, kita kan ngejar waktu kan. Maksudnya biar sampai sana kalau nggak jam 9 pagi, jam 10 gitu kan. Karena kita bawa cewek. Jadi nggak mau ngebut gitu ya kan. Nah akhirnya gue nyampe di Telaga Biru. Gue sempat duduk tuh bang. Gue sempat duduk, gue mikirin. Badan udah keringet dingin bang. Keringet dinginnya gimana ya? Jadi kayak keringet jagung, cuman nggak anget gitu. Iya. Porsinya udah kayak mayat hidup aja lah gitu, dipegang badan semua dingin gitu. Tapi gue paksain, gue naik, gue duduk di atas batu itu Telaga Biru. Gue mikir lagi, kalau gue paksain, gue sakit nggak ya? Gue gituin. Tapi mau nggak mau gue harus nyampe ke puncak. Gue udah ini banget bang, udah antusias banget gitu kan. Karena gue beberapa kali naik itu di tahun 2008-2009 gue nyampe puncak bang. Oke. Dikarenakan ada kendala waktu itu. Nah akhirnya gue berangkat lah, mau nyampe Pangencangan itu bang, yang jembatan masih kayu tuh. Yang mungkin di zaman itu masih keropok banget. Iya, masih banyak yang bolong-bolong gitu bang. Pas udah nyampe Pangencangan itu, pas mau naik ke kayak tangga kayak gitu bang. Nah jadi gue nemu shawl nih bang, bukan shawl sih, kayak kain berupa batik gitu. Di Pangencangan ya? Iya, di sebelah kiri. Jadi mungkin itu punya pendaki jatuh atau gimana, gue nggak ngerti ya. Tapi dalam hati gue mikir gini, itu mendingan lu pakai buat nyelamatin lu. Gitu loh. Gue punya pikiran gitu bang, punya firasat kayak gitu. Nah akhirnya gue pakai tuh dalam arti kata gue nggak ambil. Maksudnya gue nggak ambil tuh, gue pakai biar kalau misalnya ada pendaki yang ngakuin itu punya dia, gue kasih gitu ya kan. Akhirnya gue pakai tuh bang. Gue pakai, gue ngerasa anget bang. Gue ngerasa anget. Gokil anget banget nih, karena gue ikat di leher waktu itu. Gue ikat di leher, terus gue jalan lewat Pangencangan itu. Nggak taunya pas di ujung jalan itu, gue kayak ditiup angin dari sebelah kanan, dari arah Pangrango. Bus, kenceng gitu. Dan itu yang ngerasain cuman gue. Yang ngerasain cuman gue. Gue tanya teman-teman gue, angin kenceng gak sih gue gitu. Terus kata teman-teman gue, kagak, gue gak ngerasain angin. Lah, kok gue ngerasain angin?
Dia kencang banget demi gue, sampai sumpah demi Allah bang sama teman-teman gue sumpah demi Allah nih angin kencang banget. Udah. Akhirnya gue dirangkul tuh sama si Rian, kawan gue. Dia bilang, udah sugesti lu aja. Si Rian nih tahu gue tuh gimana, ya kan. Akhirnya gue dirangkul sama dia, gue naik. Udah nyampe di Rawadenok 1. Singkat cerita di Rawadenok 1, ya itu kan udah mulai start trekking ya. Udah lumayan lah treknya. Gue nanjak di situ, gue diem. Gara-gara gue ngeliat pohon goyang dengan yang secara nggak lazim gitu, secara nggak wajar gitu kan. Buat goyang gitu, tuh teman-teman semua ngerasain semua. Anjir, apaan tuh? Teman-teman gue ngomong gitu kan. Itu kayaknya mah angin yang tadi gue rasain. Angin yang sebelumnya lu rasain? Yang sebelum gue rasain di Panjangcangan itu kan. Gue bilang, jangan-jangan itu angin yang tadi nimpa gue. Terus akhirnya gue diam di situ, kita baca doa yuk. Gue bilang, gue sempat baca ayat-ayat pendek di situ kan sama teman-teman gue. Semoga kita dalam pendakian ini nggak ngerasain hal-hal yang istilahnya pernah gue rasain di Gunung Gede gitu kan. Karena gue juga pernah naik di Gunung Gede itu bareng sama almarhum Cepi, dan gue tuh udah dapat ancaman bang. Itulah makanya yang sampai sekarang itu gue nggak berani untuk naik gunung bang, karena gue udah ada ancaman, istilah kata gitu. Nah akhirnya naik Rawadenok 2, jadi ada batu bang, batu gede nih. Batu gede itu, jadi di atas batu itu tempat kita jalan setapak doang gitu. Di sebelah kanan ada, dari sebelah kiri batu itu. Gue ngeliat kayak ada apa ya, bayangan gede, bayangan hitam gede. Akhirnya teman gue yang namanya Yoga, gue suruh berhenti. Gak berhenti, gue gitu. Kenapa Lot? Kata dia. Udah berhenti, gue gitu. Baca ayat kursi yuk. Baca tuh ayat kursi bang. Demi Allah selalu bang, gue gak bohong. Jadi gue sama tim-tim gue nih, sama yang naik bareng sama gue, itu nyaksin bener bayangan gede ada di atas batu bang. Diri ngeliatin gue gitu. Itu apaan? Kata anak-anak, itu apaan Lot? Itu sih kayaknya pertanda kalau gue tuh istilahnya udah dapet ancaman. Nggak boleh lanjut naik. Nggak boleh lanjut naik. Maksudnya gue disuruh turun gitu. Mereka tetap naik gitu kan. Tapi kata teman-teman gue, sayang kalau lu turun, dia udah lumayan Rawadenok 2 kata dia gitu kan. Tanggung banget. Udah lanjut aja. Ya udah gue stuck dulu di situ sama anak-anak, gue baca doa sebisanya dah pokoknya anak-anak. Ini cewek udah suges nih. Ini cewek udah suges. Dia ngomong, kalau nggak salah dia ngomong kayak gini, kita nggak apa-apa kan sampai atas. Gitu. Pas setelah dia ngomong kayak gitu, yang gue khawatirkan itu dia bang. Jadi si cewek ini namanya Ana. Nah jadi si Ana ini gue khawatirin karena apa? Karena yang kena suges dia, bukan gue. Gue sih, gue sih selalu aja gitu. Maksudnya santai aja, gue bisa menyikapi lah. Terus nggak lama si Ana ngomong, kalau misalnya memang nggak enak turun ya bang Bolot, kata dia. Ya udah, ntar kita turun deh, jangan maksain. Nah tapi si Ana ini mungkin karena teman-teman gue ngasih power buat dia berani gitu. Akhirnya dia naik bang. Yaudah naik lanjut, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2 sampai 3 tuh aman. Nah jadi pas udah nyampe di Pondok Pemandangan bang, Pondok Pemandangan itu gue hampir 5:30 ya kalau nggak salah gue nyampe di situ, karena gue start trekking dari bawah ngebut terus. Enggak 5:30, setengah tujuan lah, sekitar gitu. Gue duduk di situ, teman-teman pada yang ngopi dulu lah, maksudnya tanggung kan, karena kan mau ngelewatin air panas ya kan. Gue ngiyakinin cewek dulu buat istilahnya dia tuh biar berani, si Ana ini. Dan akhirnya gue cerita tuh sama si Ana, nah ini di air panas ini nanti kita naik itu meskipun kita pakai sepatu, kalau kena air panasnya itu panas banget loh di kaki, yakin gak kuat gitu. Ya kuat-kuatin aja bang Bolot, kata dia. Akhirnya gue naik tuh bang, ceritanya gue naik lewatlah air panas itu kan. Nah di situ gue udah ngerasa capek bang. Gue ngerasa capeknya tuh karena gue ngirup bau belerang yang bener-bener nyengat banget di hidung. Udah ngerasa capek, dan akhirnya kan di atas air panas itu ada shelter bang ya. Di belakang shelter itu, jadi waktu itu masih ada tanah landai bang, dikit bang. Nah itu ada tuh bang di foto gue bang di situ bang. Jadi gue ngecamp di situ bang. Wow. Maksain. Gila sih. Ya karena apa? Gue tahu bisa ngecamp di situ tuh karena bekas ada ranger bang. Jadi setelah gue nyampe situ, ranger itu udah prepare mau ngebersihin, mau pergi. Oh berarti ini lu sore bang? Siang, pagi, bilang pagi. Dan akhirnya gue di situ buka tenda, ya kemungkinan kecerobohan gue orang lah. Jadi bawahnya tuh nggak pakai matras bang. Wah. Udah nyampe situ nggak ada yang bawa matras.
Gila sih. Iya kan, udah nyampe situ nggak taunya, gue nanya teman-teman nih, gue bilang, matras cuma satu? Iya, cuma satu. Tenda ada 2 nih. Kenapa lu bawa matras cuma satu? Bomelin kan teman-teman kan. Terus kata dia gini, ya namanya kita prepare buru-buru, kata dia gitu kan, ya nggak kepikiran lah. Ya seharusnya kalau memang lu mikir dari awal, lu mau mendaki kayak gini, itu prepare semua barang-barang tuh, alat semua harus komplit, gue gituin. Karena yang dipentingkan itu bukan lu doang, tim lu, teman-teman lo. Dan akhirnya nyampe situ kita gelar tenda, matras cuma satu. Gue nyari inian bang, waktu itu nyari kayu ya, buat bakar-bakaran aja, buat wangian, buat hangatin badan gue lah. Maksudnya kalau pakai kompor kan hangatnya kurang gitu bang ya. Akhirnya gue nyari kayu di situ. Gue salah tuh bang, kesalahan gue di situ. Jadi gue mau tek kayu, jadi ada kembang kantong semar bang. Iya, masih banyak sih zaman di tahun itu. Iya, kecil banget gitu kan. Gue jadi kayak matahin dia bang, matain si kantong semar itu. Nah pas gue matiin kantong semar itu, gara-gara kesenggol kayu gue, langsung ada kayak yang gini gue, gue digituin. Gue digituin bang, langsung sontak gue diam kan. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Nah dari situ gue nggak merinding. Gue balik bawa kayu, gue nyampe di tenda, gue udah ngerapin itu, niat gue mau bikin bakar-bakaran gitu kan. Tapi memang di zaman itu nggak boleh. Dikarenakan masih ya dibilang ada badak, ada macan, mitosnya seperti itu kalau ada bakar-bakaran di situ. Tapi gue paksain karena gue buat nyari hangat gitu. Gue nggak cerita nih tentang suara yang tadi gue diteriakin kayak gitu kan. Gue duduk diam di situ, gue bakar apaan tuh, kalau nggak salah gue bakar terasi bang. Jadi mau bikin sambal bang. Jadi bener-bener kayak ngundang setan lah gue di situ ya kan. Cuman yang gue pikir kan terasi itu di mulut gue bakalan hangat, gue gituin. Akhirnya gue bakar terasi itu, gue bikin juga gula merah. Gula merah jadi gue bikin cair bang. Buat ngangetin badan, gue campur sama jahe gitu kan. Karena gue udah ngerasa porsi badan gue gak enak, gue buatlah itu. Gue tidur nih. Gue tidur dalam tenda, selesai itu ya. Gue tidur. Jadi kan memang karena nggak pakai alas ya, dalam tenda itu nggak pakai alas. Gue ngerasa kedinginan bang. Gue tidur, jadi anak-anak tuh masih pada di luar. Jadi tidur tuh ganti-gantian karena ada cewek di satu tenda. Jadi tenda yang porsinya ada 5 orang itu tenda yang gue pakai. Dan itu matras cuma satu. Dan gue maksain tidur nggak pakai matras. Jadi kan lembab ya. Bawahnya tuh dingin lah, tanah itu kerasa dingin banget. Nah kata teman gue di situ tidur ngigo. Gue ngigonya kata teman gue tuh kalau nggak salah, jangan bawa gue. Dibangunin gue, panik tuh. Wih kaget lah, orang lagi tidur pulas tiba-tiba dibangunin gitu. Lo kenapa gitu kan. Gue bangun, lah kenapa? Lu ngigo katanya. Serius, ngomong apaan emang gue? Jangan bawa saya. Lah kok lu bisa ngomong kayak gitu? Beneran lo, bukan gue dong yang ngomong. Nggak taunya anak-anak pada ngomong juga. Lu jangan tidur deh kata dia. Gue kayaknya ngeliat lu, kayaknya kondisi lu udah mulai nggak sehat nih, udah drop parah kata si Rian gitu kan. Ya akhirnya gue bilang sama Rian, enggak Ian, gue nggak apa-apa. Ya namanya gue tidur ngigo itu palingan ya gue kecapean. Paling gue kecapean gue gituin. Karena memang kan kondisi gue juga kurang tidur, gue gituin, perut gue masih kosong, gue gituin ya. Gue belum makan itu masih gue timpa air gula merah itu bang, sama jahe. Blebek ya. Iya, jadi perut kayak kembung gitu, nggak enak ya kan. Sedangkan di situ anak-anak bawa P3K-nya itu minim. Jadi persiapannya tuh nggak bagus banget gitu, nggak matang banget gitu ya kan. Nah akhirnya jadi nih yang selendang yang gue temuin itu, selendang batik yang gue temuin itu, gue pegang bang. Dan kejadiannya setelah gue pegang itu perut kerasa kenyang bang. Serius, perut gue kerasa kenyang, kayak udah habis makan aja gitu. Pokoknya ditawarin anak-anak makan nih, udah gue pokoknya udah kenyang lah, begah lah ya. Nah dan sampai di situ akhirnya gue ngerasain pas gue lagi foto pada mau ngopi tuh. Jadi gue ngeliat hasil foto itu bebayang bang, nanti gue kirimin ke lo deh. Bebayang, dan akhirnya sel itu gue pakai di kepala. Gue pakai sel batik itu gue pakai di kepala, dan nggak taunya teman gue yang fotonya bebayang itu dia sakit bang setelah gue. Kayak pindah ya? Kayak pindah. Nah tapi gue meyakinkan sel batik ini bang, gue meyakinkannya karena apa? Kayaknya ini power dari bawah, gue gituin. Kayak penolong lah dari bawah gitu kan.
Ya akhirnya gue kasih lah ke dia. Tadinya suhu badan dia kan panas kan, dipegang itu dia kayak ngerasa seger, kayak apa yang gue alami. Baliklah sakit ke gue, gue ngerasa gak enak. Sempet nih gue sama dia tuh, gue lupa namanya ya, karena memang dia dari pendaki lain tapi gabung bareng sama gue gitu kan. Gue pegang sal bareng sama dia. Nah jadi kayak ngerasain energi panas aja. Jadi badan kita tuh anget gitu bang, sama-sama anget. Sempat gue tenteng sama dia tuh mau naik, maksudnya mau ke kandang batu, mau ngeliat kandang batu gitu kan, rame apa enggak gitu kan. Akhirnya pas ngeliat nyampe situ nggak rame, udah turun lagi bang yuk. Jadi gue cuma ngetes fisik doang bang. Ngetes fisik sama dia. Maksudnya gue masih meyakinkan untuk naik atau enggak gitu kan. Nah akhirnya gue tidur, setelah kejadian itu gue tidur. Baru deh tuh anak-anak ngajakin naik ke kandang batu. Itu sore ya, udah mulai masuk sore, naik kandang batu. Jadi gue cuman ya di situ cuman ya kayak bikin game lah. Maksudnya biar nggak jenuh sama anak-anak bikin game gitu. Gue cuma duduk doang ngeliatin dia orang. Gue udah nggak semangat bang. Nggak semangatnya karena apa? Badan gue nih udah bener-bener nggak enak. Dan gue cerita sama si Rian, badan gue nggak enak, gue nggak ikut ya, gue gituin. Ya gue ngeliatin lu aja deh, nontonin lu ya. Dia pada ketawa-tawa. Nah, gue duduk nih sama teman gue yang sakit itu, yang pendaki yang bareng sama gue sakit itu. Suges nih bocah. Samping gue udah, bang, kenapa bang? Gue rangkul kan, bang, kenapa? Enggak bang, gue udah nggak kuat. Nggak kuat ngapa nih? Gue gitu. Gue nggak kuat bang, kata dia. Udah bang, akhirnya gue berhentiin tuh anak-anak. Berhenti. Gue tepokan dadanya kan, gue tepokin maksudnya biar dia sadar terus, biar dia nggak inilah, maksudnya nggak jantungnya dia nggak debar gitu, karena gue pegang debar banget bang. Gue tepok ya, gue nggak tahu lah gue dapet inisiatif dari mana gitu kan, ya gue tepok badan, bang, gue akhirnya gue ambilin air tuh, kebetulan gue masih nyisain air gula tuh bang, air gula, gue sisain, gue kasih minum sama dia. Nah balik ke tenda tidur. Malam itu menjelang habis sisa lah jam 7 ya. Jam 7, nah jadi ada salah satu pendaki yang gabung sama gue ini ngomong, katanya tenda gue tuh lampunya nyala terus. Padahal di tenda gue itu udah jam berapa, setengah 7 aja udah digelapin bang. Anak-anak udah nggak mau ngelakuin aktivitas karena kan capek bang. Setelah kita dari pulang kerja, nyampe di gunung itu kita langsung start trekking ya kan. Nyampe sono otomatis kan kita kan pasti harus rehat dulu, biar badan seger lah gitu kan. Nah akhirnya setelah istirahat itu katanya si pendaki itu ngeliat tenda gue nyala terus, sedangkan di dalam tenda gue itu nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan. Jadi penerangan itu cuman cahaya dari senter doang bang. Di zaman itu gue anak-anak semua pada pakai senter bang, serius. Karena apa? Minim bang waktu itu, minim pengetahuan gitu kan, pada bawa senter lah. Dan akhirnya di dalam tenda itu katanya dia dengar suara tangisan perempuan dalam tenda gua. Memang di dalam tenda gua tuh ada perempuan satu. Dan dia tidur tuh di space bang. Jadi dia tidur sendiri dan ini ditutupin carrier bang. Sebelahnya tuh ya kasih pembatas, sebelahnya ya gua orang, 4 orang itu kan. Nah ditanya paginya bangun, katanya si Ana, semalam kamu nangis katanya. Lah nangis kenapa? Saya nggak nangis gitu. Tapi di tenda semalam kedengaran kamu nangis katanya. Dan yang gue bingungin bang, itu kan kita kan tidur itu kan dari abis ya sebelum isya lah, gitu kan. Itu suara pendaki jalan aja kita nggak dengar bang. Jadi tenda gue tuh kayak ditutupin, jadi kayak ditutupin kabut gitu. Emang sih pas ketika gue ngeliat keluar itu, gue ngerasain kayak gerimis lah, jatuh di embun lah ya. Iya, jatuh di tenda kita kan kedengeran banget ya, gitu kontras banget kan. Nah akhirnya ditanya, setelah kejadian ditanya itu barulah kita start trekking tuh bang, packing dari situ naik kan kita kan. Nah pas nyampe di apa namanya, Kandang Badak, bukan, sebelum Kandang Badak itu Panca Wuluh ya, yang apa, Wuluh itu yang air terjun itu. Nah nyampe di situ sempat istirahat, rehat, gue stuck diem di situ. Kata teman-teman gue ngomong kayak gini, pokoknya kalau gue pulang bawa batik itu, gue mati. Itu ancaman. Dan itu gue nggak sadar bang. Itu gue nggak sadar. Terus ditanya-tanya lah, nih gue
menurut teman-teman gue ya, gue dengar cerita versi mereka gitu. Katanya gue di situ halusinasi. Gue sempat diem tuh bang di situ, dan diperhatiin sama teman-teman gue pas dipoto muka gue yang paling pucat sendiri bang. Di situ. Katanya gue cuma duduk diem gitu, badan gue tegak gitu bang. Badan gue tegak, terus gue ngomongnya ngaco. Pokoknya batik kita harus dibawa turun, kalau nggak dibawa turun mati. Wow. Gitu kan ancamannya gila ya. Gue bilang wah anjir kata gue. Jadi setelah kejadian itu sempet katanya stuck hampir sejam. Gue duduk di situ hipo. Nggak taunya gue udah terkena hipo dari bawah. Gue emang udah gue sadarin, dan puncaknya di situ. Di air terjun itu. Udah. Terus teman gue bilang, katanya kalau misalnya memang bulut halusinasinya makin parah, udah kita turun aja, jangan naik gitu. Setelah gue sadar dari situ, akhirnya teman gue ngomong, lu ngaco, ngomong udah ngaco, kondisi badan lu juga udah gak fit, mending kita turun. Gue bilang gini, ada beberapa orang yang belum tahu puncak Gunung Gede. Iya. Gue mempersilahkan mereka buat naik, lu gituin aja. Kalaupun memang kenapa-napa gue di Gunung Gede, karena gue pernah ada kisah di sini sama almarhum teman gue Cepi. Kenapa gue sampai kayak begini? Karena memang gue udah dilarang. Kan dari pendakian itu gue udah bilang sama lo, gue nggak akan naik lagi di gunung. Gitu. Dan pada akhirnya gue maksain nih. Karena apa? Ada teman-teman yang pengen tahu naik Gunung Gede. Jadi gue mau ngajak mereka tuh buat edukasi. Cuman caranya, nggak taunya gue nyampe sini nggak bisa ngasih edukasi. Tetap gue lemah dan gue kalah di gunung ini. Gue gituin. Kira naik sampai di kandang badak. Di situ gelar tenda, buat tenda darurat aja bang. Ngaso sampai berapa jam, naik dah tuh. Gue ngikut bang. Setelah gue habis ngambil air dingin yang di shelter itu, kandang badak, gue naik. Jadi ada kabut turun. Pas gue mau naik ke puncak, mau ke tanjakan setan itu ya, gue mau naik, tiba-tiba gue jatuh joprak, di situ nggak sadar gue. Itu makin parah bang. Gue bangun, gue nyoba nguatin diri, gue bangun. Nah demi Allah Rasulullah bang, gue ngeliat kabut itu turun. Jadi di balik kabut itu ada pohon, berapa pohon lah, dan gue ngeliat orang-orang tinggi besar di situ, sama seperti yang gue lihat di Rawandeno. Itu jadi kayak ada ancaman. Dan akhirnya apa? Gue nggak mau naik di situ. Gue mutusin, gue bilang, Yan, gue fix nggak naik. Kalian kalau mau naik silakan. Gue mau turun aja, gue gitu. Jangan lo. Dan akhirnya apa? Gue kesambet di situ. Ngaco tuh bang gue. Di situ makin ngaco. Jadi kesambetnya tuh gue bukan karena setannya, karena memang gue sugesti gue udah hancur bang. Ngamuk lah gue di situ kata teman-teman gue. Lu ngamuk lo seadanya kata di situ. Lu pokoknya nyakar pohon apalah gitu ya kan. Nah dari situ gue bilang gini, pokoknya kalau misalnya gue ada apa-apa, tolong dong gigit jari gue, kalau enggak bagian badan gue. Jangan lu cubit, karena kalau dicubit, orang hipotermia yang gue alamin, gue ngerasain dicubit itu nggak ada rasanya bang. Gue ngerasain nggak ada sama sekali. Tapi kalau digigit bagian ujung kuku udah, itu gue ngerasain sakit bang. Di situ kan otomatis gue pasti kaget kan. Nah kembali lagi ke cerita gue, pas gue ngeliat kabut itu turun, jadi gue jatuh itu dikarenakan ada yang nabrak gue. Jatuh gue di situ. Di situ gue jatuh, gue nggak sadar. Oke. Gue sempat gelinding bang, sempat jatuh ke bawah berapa meter gitu, ada sekitar 5 meter lah, 5 meter gue jatuh ke bawah. Itu tolong sama teman gue ditarik. Lu kenapa gitu kan. Ini orang-orang yang nggak tahu gue, kesian kan. Jadi panik kan, megangin gue. Dia megangin gue, akhirnya ini dia kenapa gitu. Sampai pendaki yang gabung sama gue tuh, ini kenapa bang? Udah nggak apa-apa, si Rian ngomong begitu. Dia emang kayak begini kalau nanjak gunung, kata dia gitu. Dikasih sugesti yang bagus lah, untungnya sih ada orang, ada segi positif gitu dari teman gue gitu kan. Dia emang kayak gini. Nah pas gue tidur, di situ gue inget banget, gue dikasih minyak angin, hidung gue dikasih minyak angin. Nah, jadi gue ngeliat tuh gue diputerin sama kuntilanak bang. Serius, ya Allah, gue diputerin kuntilanak gitu bang. Yaitu halusinasi gue makin tambah parah. Anjing, gue ngeliat yang matanya satu turun gitu, terus yang badannya udah bener-bener kayak bolong-bolong gitu kan, kayak apa sih, hidungnya nih pecah lah pokoknya gitulah, pokoknya mimik mukanya udah parah banget. Nah padahal itu tuh bukan sosok kuntilanak bang,
Jadi teman-teman gue yang nolongin gue. Oke, jadi seakan-akan menyerupai nih ya. Menyerupai bang. Dan akhirnya karena di situ makin kacau, akhirnya teman-teman semua tuh nggak memutuskan untuk muncak. Iya. Lebih memilih, maksudnya kita tuh berdiam diri di kandang badak, gitu kan. Sampai di kandang badak, gue masih ngigo, gue ditaruh tenda, dan jadi nggak taunya usut punya usut, kain batik itu pertandanya kawan gue meninggal bang. Kawan gue meninggal, almarhum Cepi itu di tahun 2015. Oh. Tahun 2015 almarhum Cepi itu meninggal. Jadi dia tuh ngasih kain batik untuk pertanda ya. Ini kain batik suatu saat bakalan lu lihat ketika pas gue mati loh. Dan akhirnya memang gue ngeliat pas si almarhum Cepi meninggal itu pakai kain batik itu bang. Oh. Itu sahabat gue. Udah dari situ wah parah lah ya kan, gue dapat sugesti kayak gitu, teman gue ngomong kayak gitu. Ya udah, sempet lah kita berapa jam duduk di situ karena memang sugesti gue parah. Gue dijamu tuh sama anak-anak. Jujur memang anak-anak gue tuh kalau mendaki emang agak nakal bang, bawa minuman beralkohol gitu biar badannya hangat gitu kan. Ya kalau gue sih ngimbangin mereka gitu ya kan, bukan gue sok munafik gitu loh. Gue ngimbangin mereka. Akhirnya setelah gue agak pulih, gue turun. Udah, ini sih nggak cerita ya, gue udah nyampe di Penyangcangan jembatan itu, gue balikin bang shal itu, gue balikin shal tempat semula. Kain batik itu gue taruh di situ. Gue bilang kalau misalnya memang ada apa-apa, ini pertanda ya buat gue gitu, kasih pertanda dengan jelas, jangan pertanda tanda tanya seperti ini. Gue bilang gitu kan. Ini tuh istilah kata kayak menurut gue tuh ambigu bang. Jadi kayak ada sesuatu petunjuk, tapi nggak bener-bener gue tuh bisa menelaah petunjuk itu bang. Asumsinya kurang jelas. Iya, asumsinya kurang jelas. Jadi ya pikiran gue berantakan lah kemana gitu kan, kan. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu ya setahun itu kan almarhum Cepi itu meninggal ya. Nah, terus udah nyampe di bawah lah, di istilahnya di tukang-tukang orang jualan itu, gue duduk sempat cerita-cerita tuh sama dia, dipegang tuh gue sama dia. Mas Irian, lu ngapa sih Lot? Gue nangis tuh bang, jujur. Gue nangis tuh, gue bingung. Tiba-tiba gue air mata. Gue bilang gue tiba-tiba nangis. Gue cerita lah sama dia. Gue ngerasain firasat yang gak enak. Kayak bakalan ada yang terjadi sesuatu sama gue. Tapi gue nggak tahu. Ini apa gitu loh. Karena ambigu buat gue gituin kan. Nah, singkat cerita, gue balik sampai di rumah. Kebetulan gue mendaki itu kan di bulan Oktober ya bang. Nah, dan di tahun 2013 itu sama di bulan Desember itu pas banget pendaki dari SMP Negeri 6 namanya Shizuko itu meninggal dikarenakan hipotermia di Gunung Gede itu. Gue langsung kepikiran bang, coba waktu itu gue yang mati, mungkin gue diberitain kayaknya. Alhamdulillahnya gue masih dikasih turun dengan selamat. Alhamdulillahnya, gue bilang gitu. Setelah dengar berita itu bang, gue suges kemana-mana bang. Makin berantakan lah ya. Makin parah, gue bilang wah alhamdulillah deh. Gue bilang gue waktu mendaki itu gue ngalamin hipotermia dan sampai pada akhirnya gue berangkat selamat, pulang selamat. Meskipun gue dikasih tanda tanya dari gunung itu tentang kejadian apa yang bakal gue alamin gitu kan. Ya alhamdulillahnya gue pulang dengan selamat. Paling gitu aja sih bang aja cerita dari gue. Oke bang Bolot. Aduh. Nggak tahu kenapa kalau cerita-cerita kawan yang ninggalin kita duluan itu berasa pasti. Berarti setelah 2015 almarhum Cepi ini meninggal di gunung atau gimana bang? Meninggal itu di rumah. Oh di rumah. Dikarenakan kejadian. Jadi gue pernah mendaki sama si almarhum Cepi ini di tahun 2008 itu memang maaf ya, dari tahun 2008 itu gue sudah mempelajari segi praktisi bang. Gitu, dari silat dan ada praktisinya juga. Dan kebetulan gue, Cepi dan sama Neng itu ada kebiasaan, jadi gue pernah mendaki 3 orang tuh bang. Tapi teman gue nih yang namanya almarhum Cepi ini selalu menentang gunung itu. Dan sampai akhirnya dari awal keberangkatan sampai gue pulang,
gue ngalamin kejadian karena manusia itu bang, karena almarhum itu si Cepi. Usut cerita awalnya ya. Iya, gitu bang. Oke. Nah bang, kita bicara di pendakian 2013 lah ya. Iya. Awal mula nih bang, Iya. nemuin itu kita bilang apa? Selendang ya? Selendang mayat gue nyebutnya. Selendang mayat. Iya. Serem banget sih ya Iya, selendang mayat. karena gue ngelihat batik itu dipakai sama mayat si Cepi. Jadi ketika si Cepi meninggal, Hah? nah jadi dia diurupin pakai itu bang, kain batik yang kayak orang biasa meninggal gitu bang, Iya. panjang itu. Makanya gue sebut itu kain batik mayit, gitu bang. Kok bawa kembang ya? Itu nemunya di mana tuh bang? Maksudnya emang dia geletak di pohon atau gimana tuh bang selendangnya itu? Jadi lo tau kan bang, pas mau penyancangan itu kan kayak ada tangga tuh mau ke jembatannya. Ya kan sebelumnya tuh kayak dulu tuh mungkin di 2013 kayak ada pos gitu ya. Kayak bangunan. Oh iya, nah udah gitu kan ada tangga nih, 1, 2, 3. Iya. Nah gue nemu tuh di samping tangga itu bang, sebelah kiri. Yang samping pohon berarti ya? Samping pohon, gue nemunya di situ bang. Oke. Geletak aja tuh bang? Geletak, dan nggak tahu kenapa gue berpikiran selendang itu bakal nyelamatin gue, tapi selendang itu bakalan ngasih pertanda juga ke gue. Oke. Gitu ya, akhirnya gue paksain lah, dari gue ceritain, gue paksain gue pakai. Selama gue pakai itu memang ada kayak ada energi buat nolongin diri gue, ada segi positif, ada segi negatif. Iya. Segi negatifnya seperti itu, gue ngerasain hal yang bener-bener belum pernah gue pikirin. Ketika gue naik itu hati gue nggak tenang, jadi gue kepikiran ya almarhum teman gue ini si Cepi. Kepikiran dia doang. Nah kita bicara yang di Batu nih bang. Ya, Itu sosoknya kuntilanak atau apa tuh bang? yang di Rawadenok. Iya, yang di Batu itu yang tinggi besar. Nah jadi kayak ini bang, kalau gue bilang itu sosoknya itu hampir kayak genderuwo ya. Oh genderuwo. Tapi dia cuma berupa bayangan aja. Oke. Dan itu tuh bukan cuma gue doang yang lihat, memang teman-teman gue juga ngeliat semua gitu. Sampai pada akhirnya ya gue di situ mau pikiran gue gitu, gue mau naik, gue nggak mau nakutin teman-teman gue tutup semua gitu. Maksudnya cerita itu. Jadi gue bikin cerita itu gamblang ke teman-teman gue. Karena si cewek itu kan udah kena suges kan. Iya. Pas dia lihat bayangan sosok itu, dia sendiri ngelihat bang sosok itu. Jadi lu kayak mencain suasana lah. Iya, macam akhirnya gue bercanda-bercanda lah, gue ngeluarin sifat asli gue, padahal kondisi gue juga nggak fit gitu kan buat hibur dia. Ya? Oh itu nyiksa banget bang, nyiksa batin. Dan akhirnya nih lu jatuh di tanjakan setan ya bang? Iya, sebelum tanjakan setan. Ya. Itu emang berasa ada yang nabrak atau gimana sih bang? Iya kayak yang penyancangan aja. Gue pas mau ke Rawadenok mau start trekking itu, tiba-tiba gue tabrak angin. Tapi ini porsinya beda bang. Lebih model kayak apa namanya kalau gue bilang itu lembut ya. Lembut itu jadi kabut yang dibarengin sama energi, kayak ada benturan gesekan gitu bang. Jeder nabrak gue itu sampai jatuh di situ. Jadi sekarang kalau nggak ada kontak fisik, gue nggak akan jatuh bang. Iya. Ya kan, dan sedangkan di situ tahu sendirilah mau naik situ kan udah lumayan lah. Istilah kata dengkul udah ketemu puser gitu ya kan, udah mulai agak tinggi lah gitu. Ya tiba-tiba gue tabrak kayak gitu ya, gue nggak ngerasain apa-apa, gue cuma ngerasain kayak muka gue tuh kebal ya bang, kebas gitu. Gue pegang juga kayak baal ya. Iya baal lah, gitu sih. Dan akhirnya lu terkena sugesti nih ngeliat wajah teman-teman lu kayak kuntilanak. Iya, semua itu gila sih. Menyerupai kan. Itu yang gue lihat itu ada 4 orang teman-teman gue. Hancur semua tadi. Hancur semua bang. Dan yang lebih parah itu ya teman gue yang namanya Rian. Gue ngeliat dia itu jadi yang kayak hidungnya kayak hancur pecah gitu. Hidungnya kayak hancur pecah. Di situ gue ngeliat, aduh, kata gue menjemin mata bang. Di situ gue menjemin mata. Sempat berapa lama gue di situ menjemin mata. Gue dibawa ke pinggir sama teman-teman gue. Kasih minum, kasih minyak angin. Di situ gue sempat tidur katanya, pules ngorok bang. Dan dipikir teman-teman gue tuh gue lewat lah, karena memang udah kaku. Iya, pasti bakalan berantakan lah mood teman-teman ngeliat posisi lu mungkin seperti itu ya. Mereka bad mood bang sama gue, gitu loh. Mereka bad mood. Jadi orang-orang yang nggak tahu gue bad mood, sampai pada ngomong gue denger sih cerita segelintir dari orang-orang gitu, maksudnya ngapain sih naik ngajak bolot gitu, buat kan orangnya sugestinya tinggi, gue digituin. Ya kembali lagi sama mereka, ya kan mereka mendaki ngomong mau ngajak gua. Iya.
berarti yang salah siapa gitu ya kan. Ya memang gue istilahnya gue mau mendaki itu gue nggak mau melakukan hal-hal yang seperti itu bang. Niat awal kita cuma mendaki. Iya buat have fun aja gitu. Cuma baik lagi penghuni sananya yang kurang Ya penghuni bersahabat. sananya kurang bersahabat karena memang dari Gunung Gede sendiri gue udah dapat ancaman bang. Iya. Nah di situ bang, jadi gue itu memecahkan istilah kata sugesti gue bang. Jadi di 2018 tuh gue pernah naik Gunung Ciremai dan gue ngerasain hal yang sama. Nah, Padahal gue udah pindah gunung tuh bang. Makanya itu terakhir gue naik bang. berarti gunung itu sekarang jadi ancaman ya. Ancaman buat gue. Makanya gue kadang anak-anak ngajakin naik gunung, ya enggak lah, nggak mau. Satu nggak mau bukan karena gue nggak mau kembali lagi istilah kata mau cari kehidupan yang istilah healing lah dibilang gitu. Dan yang kedua ya gestur badan gue udah nggak proporsional bang. Iya. Gitu. Porsi gue tuh mendaki ya jujur aja udah naik baru berapa meter udah napas rokok bang, ngempos bang, nggak kuat gue. Beda ya. Beda lah gitu. Oke bang. Wah, kayaknya itu aja sih bang yang gue mau tanya. Siap bang Eja. Bang, dari cerita yang pernah lo alami nih bang, Ya. ada sedikit pesan-pesan gak nih bang buat teman-teman? Jadi buat teman-teman selatan Jakarta setelah mendengarkan cerita ini, jadi cerita ini sebenarnya kisah nyata bang ya. Dan gue pengen banget sebenarnya setelah cerita gue ini naik, ada teman gue yang kemungkinan kalau memang bisa gue lobby, mau gue ajak cerita buat versi dia di selatan Jakarta. Oke. Gitu bang. Jadi biar teman-teman penonton selatan Jakarta bisa tahu kejadian ini real atau hoax gitu sih, Murni Bang. lah ya. Murni, pure gue alami gitu bang. Wow, mantap. Nah, ada sedikit pesan gak bang buat para pendaki mungkin? Ya pesan-pesan gue buat para pendaki, gue sih orangnya nggak mau so tau ya. Yang gue miris banget sih yang gue lihat. Kadang-kadang tuh orang-orang yang vandalis kayak gitu, yang tangannya suka gatel, nyoret-nyoret batu, itu dikurangin deh. Dan udah gitu jaga juga habitat istilah kata di lingkungan tersebut gitu. Karena dikarenakan ya kita bertamu ya dengan sewajarnya aja gitu. Jangan istilah kata kita ngerusak pekarangan rumah orang gitu aja sih bang. Oke, thank you buat nih bang Bolot. Sama-sama bang Eja. Mantap ceritanya. Oke, mungkin dari gua sama bang Bolot sampai sini aja dulu ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Gua Reja bersama bang Bolot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.